tadi kaitannya dengan kesehatan mental, reproduksi, dan peran keluarga dalam edukasi seksual. Begitu ya, kalau bicara tentang seksualitas, begitu eh, enggak anak-anak, enggak remaja, enggak dewasa. eh, Lansia juga karena saya dengan lansia beberapa waktu cerita begitu itu menjadi menarik gitu karena menarik untuk dibicarakan walaupun di keseharian kayaknya agak sulit gitu kalau kita untuk harus bagaimana ya begitu. Nah, ini peran keluarga dalam edukasi seksual. Definisi edukasi seksual dalam keluarga yang pertama itu adalah proses penyampaian informasi, yang kedua anatomi dan fisiologi, yang ketiga hubungan interpersonal, etika dan nilai-nilai memahami perubahan tubuh. Jadi kalau tadi ada mungkin di sesi 2 yang bertanya begitu. Jadi yang pertama itu proses penyampaian informasi. Edukasi seksual adalah proses penyampaian informasi dan nilai-nilai terkait dengan seksualitas kepada anak-anak dan remaja. Jadi, nilai yang kita sampaikan pertama nilai. Kita ini punya nilai-nilai, mungkin juga di antara kita sudah punya nilai itu. Namun, apakah nilai itu saat ini masih berlaku atau tidak? Eh, Mungkin kita yang tahu. Seperti contoh saya sampaikan begini. Ini nilai ya. Apakah mungkin kita seringkali dengar di seharian kita bahwa pengalaman adalah guru yang utama. Menurut kita itu benar atau enggak ya? Nah, mungkin nilai itu kita pegang, mungkin anak-anak kita dengar itu pengalaman adalah guru yang utama. Cek betul atau tidak? Ada yang bisa jawab? Siapa yang mau jawab? Boleh open mic. Guru pengalaman adalah guru yang utama atau pengalaman adalah Adalah guru. gitu. Silakan rekan-rekan Zoomer. Ada Ada yang mau yang berpendapat? supaya sampai kita interaktif nggak apa-apa ya. Belum, Nah, betul, betul, Maaf, betul, betul. Silakan. karena kalau yang close kamera itu godaannya lebih banyak daripada Betul. kamera. Apalagi hari ini weekend mungkin lagi berkumpul sama keluarga atau mungkin ada yang lagi mencuci dan lain sebagainya mungkin. Betul. Tapi nggak apa-apa asal menyimak gitu ya. Karena Betul. yang tadi gangguannya lebih besar. Jadi, apakah nilai itu kita pegang juga kepada anak-anak kita? Mungkin ini saya bilang nilai itu udah berubah sekarang. Pengalaman bukan guru yang utama. Kalau pengalaman yang guru utama, nanti semua harus kita ngalamin dulu. Susahnya lah, jatuhnya lah. Nggak bisa. Terus waktu kita kecil, waktu bayi gitu, jatuh gitu waktu ini. Terus apakah anak kita biarkan jatuh, baru dia pengalaman? Bagaimana dengan ketika kita naik sepeda? Kalau bisa sih naik sepeda jangan jatuh. Dan itu betul. Saya coba uji coba gitu ya. Waktu kecil saya latihan sepeda, saya jatuh. Tapi ketika anak saya naik sepeda itu ketika SMA, sepedanya udah lebih kecil daripada badannya, maka dia nggak jatuh gitu. Sepedanya yang jatuh. Ketika dia mau jatuh, dia berdiri, sepedanya yang jatuh. Tapi waktu kita anak-anak, waktu kita ini, apakah jadi mereka harus ngalamin seperti yang kita alami? Enggak. Berarti nilai yang pertama yang kita harus tahu. Kamu berharga ya, nak. Itu dulu yang berharga dulu. Kalau dia nggak tahu dirinya berharga, bagaimana dia tahu begitu? Kalau saya tidak punya anak sekian belas tahun begitu, maka saya selalu sampaikan ke anak saya begitu. Kamu berharga gitu. Minimal buat mami gitu kan, buat mami berharga gitu. Jadi nilai kita yang pertama. Yang kedua, anatomi dan fisiologi tubuh. Karena kita berharga, anak kita berharga, jadi nggak boleh disentuh oleh siapapun yang bukan untuk disentuh dan tempat mana yang untuk disentuh. Selanjutnya, anatomi dan fisiologi tubuh manusia adalah aspek penting dalam edukasi seksual untuk pemahaman yang lebih baik. Karena itu, saya pribadi saya bersyukur saya memang perawat gitu dan saat ini saya sudah jadi dosen gitu karena saya bisa dan Tuhan kasih saya anak itu di masa tua saya. Jadi saya coba
mengambil ilmu-ilmu yang sudah saya punya untuk saya terapkan. Hmm, Karena itu harapannya kalaupun kita untuk Zoom ini bukan hanya sekedar SKP, tapi ada hal-hal nilai-nilai yang mungkin yang tadinya Bu lama Jenap dapat furosemid nggak teh? berubah begitu. Bu Jenap. Jadi anatomi fisiologi penting. Nah, sementara kita orang tua, karena kita tenaga kesehatan kita tahu. Tapi bagaimana dengan orang-orang di sekitar kita? Gitu. Kadang-kadang pemikiran muncul seperti itu. Jadi yang kedua, anatomi dan fisiologi. Yang ketiga, hubungan interpersonal. Membahas hubungan interpersonal dan emosional membantu anak dan remaja memahami interaksi sosial yang sehat. Selama ini kita menjadi orang yang terbuka kah dengan anak-anak kita? Begitu, saya memang sebelumnya orangnya introvert, saya diam gitu. Dia papain diam, mungkin kalaupun dipukul diam. Tapi kalau dulu karena saya pegang nilai, silent is gold, diam itu emas gitu. Ternyata ketika saya ber- bertahun-tahun memegang itu sampai satu waktu saya membaca sebuah buku gitu. Bukunya dari luar begitu ya. Eh, Ternyata diam itu belum tentu emas karena kalau kita lihat kuningan juga kalau lihat kasat mata itu seperti emas gitu. Jadi no silent is not uh, gold gitu. Jadi diam itu belum tentu emas, bukan emas karena ada selalu yang disampaikan silent is gold. Maka sekarang beda lagi. Yang dulu saya pegang seperti itu salah. Maka saya harus bicara, saya harus terbuka. Apapun yang saya rasakan, anak saya tahu. Kalaupun ada hal-hal yang mendukakan saya, membuat saya sedih, membuat saya senang, saya cerita. Supaya itu terbangun emosinya. Itu yang membuat orang tua dengan anak cukup dekat. Begitu menjadi dekat. Yang ketiga, etika dan nilai-nilai. Pentingnya etika dan nilai-nilai seksual dalam membentuk karakter anak dan remaja. Yang selanjutnya, kelima, memahami perubahan tubuh. Edukasi seksual yang baik membantu anak memahami perubahan yang terjadi dalam tubuh mereka dan mempersiapkan mereka untuk hubungan yang sehat di masa depan. Satu waktu anak saya pulang, terus saya memperhatikan begitu. Eh, Masih dia SD, penisnya itu merah gitu. Penisnya merah karena saya memang memperhatikan begitu. Karena itu memang orang tua memang harus memperhatikan. Saya lihat merah gitu. Kenapa ini penisnya begitu? Betul, sampaikan penis, vagina untuk edukasi di awal. Waktu itu sempat bilangnya dia karena suami istri masih sepakat begitu untuk membahas ini. Apa yang disampaikan supaya nggak bertentangan. Kalau skrotum, saya bilangnya skrotum begitu untuk anak laki-laki karena anak saya laki-laki. Bukan, kata si papi telur, katanya gitu. Lah, kalau telur kalau emang bisa dimasak, saya bilang. Akhirnya dia berubah gitu. Jadi itu memang kita perlu sepakati istilah-istilah yang kita gunakan sehingga antara ibu bapak tidak tetap sama begitu, tidak membingungkan. Nah, itu yang kita memang harus awali dulu untuk kita memberikan edukasi. Ada proses penyampaian, anatomi fisiologi, walaupun mereka belajar di sekolah, tapi orang tua memang orang tua harus tetap terus update pengetahuan, update informasi. Peran keluarga dalam edukasi seksual meningkatkan pemahaman dan kesadaran melalui peran aktif keluarga, menjadi pendengar yang baik. Keluarga harus siap mendengarkan pertanyaan dan kekhawatiran anak tentang seksualitas, menciptakan ruang aman untuk diskusi terbuka. Itu zaman sekarang itu menurut saya itu cepat-cepat. Semuanya mau cepat-cepat. Ayo cepat-cepat, cepat-cepat, cepat-cepat. Sekolah juga cepat-cepat, apa-apa cepat-cepat gitu. Kadang-kadang dunia itu yang membuat kita, sekitar kita, yang akhirnya kita juga kadang-kadang nggak mau dengar gitu. Saya juga dibilang begitu. Anak saya protes. Maka saya coba mendengar begitu. Saya memang termasuk orang yang serius gitu. Gak suka bercanda waktu anak saya belum protes. Tapi ketika anak saya protes gitu, Mami itu terlalu serius katanya. Iya ya, Mami terlalu serius. Iya, Mami itu begini-begini. Dia cerita komplain gitu. Oh iya ya, saya koreksi diri. Itu. Mami sih nggak dengerin dulu. Dengerin dulu dong. Kok nggak ngerti? Katanya gitu. Saya berlatih.
Saya juga sama, saya belum sempurna, belum belum tamat juga ada jadi orang tua yang sempurna gitu. Karena itu selalu ingin belajar, menjadi pendengar yang baik, menyediakan informasi yang akurat. Penting bagi keluarga untuk memberikan informasi yang benar dan sesuai dengan edukasi seksual agar anak-anak tidak menerima informasi yang salah dari sumber lain. Betul sekali. Saya kalau dari TK, SD, SMP, sekarang anak saya SMA, itu selalu dibilang kalau bagi rapot, anak saya itu cool katanya. Cool, cool banget. Aduh, anak saya itu kalau di rumah itu cerita-cerita, bercanda begitu ya. Tapi dilihat di luar cool. Saya senang banget gitu. Supaya dia nggak cerita ke orang lain, tapi ceritanya cuma sama saya aja. Maka kalau dia salah menerima informasinya, makanya kita sebagai khususnya ya, kalau saya merasa kita sebagai perempuan, khususnya seorang ibu, itu memang perlu update terus dalam hal apa juga. Mau teknologinya, mau pengetahuannya, kalau enggak kita ketinggalan. Anak-anak kita lebih tahu daripada kita sebagai ibunya. Padahal sumbernya harusnya dari ibunya. Begitu. Nah, waktu di ini juga sama, karena ketika anak kita salah mendapatkan informasi, maka akan salah. Ada contoh, dan saya lihat itu di medsos. Datang polisi ke rumahnya begitu. Ini di luar begitu. Terus kenapa? Dilaporkan ibunya. Terus di polisi ini pas datang ibunya yang buka pintu. Kata ibunya, enggak, saya tidak melaporkan, saya tidak telepon polisi. Muncul anaknya dari belakang, anak-anak masih SD lah, SD atau SMP gitu. Terus dia bilang begini, enggak, saya ngelapor gitu. Karena mama saya pukul saya dimarahin, katanya begitu. Terus anaknya ditarik sama polisinya agak ke teras ke depan gitu. Terus ditanya, kamu kenapa? Katanya gitu. Kamu kenapa lapor polisi? Jangan-jangan anaknya di KDRT gitu sama ibunya. Iya, karena ibu saya pukul saya. Pukul saya, kenapa kamu dipukul? Karena saya tidak sekolah, bolos, katanya gitu. Terus kenapa kamu lapor polisi? Katanya, karena saya dengar dari teman saya supaya dilaporin aja ke polisi ibunya. Nah, kan jadi salah. Malah polisinya yang marahin anaknya. Kalau ibu kamu bolos nggak sekolah, pantas kamu dimarahin, pantas kamu dipukul. Karena ibumu pengen kamu jadi anak yang pandai, begitulah. Akhirnya polisinya pulang. Nah, itu karena informasi yang salah, seolah-olah temannya yang benar laporin karena itu mengganggu, karena kamu hak asasi kamu yang dilanggar oleh ibumu. Nah, itu salah kan? Maka kita, ibu itu, keluarga itu menyediakan informasi yang akurat, mengajarkan nilai-nilai moral. Keluarga berperan dalam menanamkan nilai-nilai moral yang kuat terkait seksualitas, membantu anak-anak memahami aspek etika dan tanggung jawab. Sebenarnya bukan hanya seksualitas saja, banyak hal yang anak-anak perlu untuk kita ajarkan. Tidak mungkin orang tua kita tidak seperti yang kita harapkan dulu gitu. Kita belajar sendiri. Ya, betul karena pada masa itu bukan masa seperti sekarang. Sekarang itu media itu banyak menawarkan hal-hal yang mungkin nilai-nilainya perlu dipertanyakan ulang. Maka selalu saya juga tanamkan gitu. Kalau mendengar sesuatu uji dulu. Jangan langsung diterima, uji dulu. Begitupun kalaupun Bapak Ibu kepada anak kita ketika mendengar sesuatu, uji dulu benar apa tidak, begitu kan? Karena belum tentu apa yang ditawarkan di medsos itu benar. Banyak hal jadi flexing gitu kan. Banyak juga anak yang marahin orang tuanya karena nggak dibeliin handphone, begitu. Itu banyak, kita perlu mengajarkan nilai-nilai moral. Tantangan dalam edukasi seksual keluarga yang pertama rasa malu, betul. Malu dulu juga kalau mau ditanya malu kali. Kalaupun ini rasa malu atau tabu. Banyak keluarga merasa malu atau menganggap tabu untuk membahas topik seksual. Sehingga informasi yang dibutuhkan anak-anak tidak tersampaikan. Mereka kalau saya mahasiswa-mahasiswa saya bukan hanya yang dari reguler dari eh, SMA, tapi yang sudah karyawan juga. Ada yang di dinas kesehatan begitu dia memegang HIV/AIDS gitu. Itu cerita. Malah eh, mereka harusnya remaja diajarkan malah ya orang tuanya yang mengabaikan begitu. Ini rasa malu atau tabu harusnya didapatkan di keluarga, tapi
keluarga tidak, peran orang tua tidak ada di situ karena tidak disampaikan. Kurangnya pengetahuan orang tua seringkali tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang seksualitas yang menghambat mereka dalam memberikan edukasi yang benar kepada anak. Karena itu harapannya kita sebagai tenaga seksual begitu, tenaga kesehatan memberikan informasi-informasi terkait seksual mungkin antara ibu di RT begitu ya, karena saya di masyarakat di komunitas itu perlu disampaikan. Mungkin mereka nggak bisa ikut-ikut seminar, webinar gitu, tapi mungkin kita ngada-ngadain sekalian acara RT gitu, arisan RT, mungkin itu bisa. Pandangan budaya dan agama. Berbagai pandangan budaya dan agama mengenai seksualitas dapat mempengaruhi cara orang tua mendidik anak-anak. Kadang menciptakan kebingungan. Betul sekali, mungkin ada di antara kita juga merasakan budaya dan agama. Kalau dari mungkin ada sebagian, banyak anak banyak rezeki gitu. Jadi eh, apa? Terus-terusan punya banyak anak begitu karena reproduksi terus. Tapi ada pemerintah, oh 2 anak cukup, keluarga berencana begitu. Nah itu kok saya begini, kok ini begitu, begitu. Nah itu yang kadang-kadang menjadi tantangan untuk kita. Pentingnya mengatasi tantangan. Mengatasi berbagai tantangan ini sangat penting untuk memastikan bahwa anak-anak mendapatkan informasi yang akurat dan bermanfaat mengenai seksualitas. Nah, bagaimana untuk strategi untuk edukasi seksual yang efektif? Peran keluarga dalam meningkatkan pemahaman edukasi seksual. Memulai percakapan sejak dini. Penting untuk membuka diskusi tentang edukasi seksual sejak anak masih kecil, agar mereka merasa nyaman dan terbuka untuk bertanya. Begitu. Jadi memang dari kecil kita sudah mulai terbuka dengan anak. Kapan ya bisanya? Begitu. Kalau saya pengalaman saya itu anak saya umur 4 tahun. 4 tahun itu dia sudah bisa melihat, menilai begitu. Terus tiba-tiba dia itu rokok, ngomong soal rokok. Itu soal rokok loh. Karena kelihatan seksual nggak terlalu kelihatan kan. Tapi rokok 4 tahun gitu. Terus sampai dia pegang-pegang karena keluarga datang, tetangga ada begitu, ada lagi acara gitu. Itu rokok yang dia sebut. Di situ saya mulai paham juga gitu. Terus minta rokok karena tetangganya anak kecil kan bermain ke rumah tetangga, lihat bapaknya merokok ada bekasnya, dicium-cium gitulah, bekas-bekasnya kayak gitu. Mami rokok. Aduh, kata saya parah nih, gitu. Ini kenapa nih, gitu. Nah, di situ saya berpikir, apa yang harus ini orang 4 tahun mana ngerti kalau saya bicara tentang rokok begitu. Akhirnya, ya betul. Kita mungkin nggak bisa bikin video, tapi cari video-video sederhana di YouTube banyak, dan saya lihatkan itu. Apa akibatnya rokok begitu. Sampai akhirnya ketika lagi kumpul-kumpul keluarga lagi, ada yang merokok, anak 4 tahun. Mami mau mati ya, mami mau mati itu ya, gitu. Jadi karena saya bikin video, ada video yang saya ambil berapa menit saja merokok terus mati gitu, asapnya masuk ke rokok terus mati. Nah, jadi kita memang penting dari kecil dia mah paham. Siapa yang tahu? Orang tuanya. Karena itu orang tua mesti peduli gitu di tahap-tahap perkembangan anaknya. Menggunakan sumber daya yang terpercaya. Sumber daya seperti buku, situs web yang kredibel dapat membantu memberikan informasi yang akurat dan berguna tentang pendidikan seksual. Jadi, kalau tadi saya cari ini YouTube begitu, waktu itu zamannya belum seperti sekarang, banyak gitu. Kalau waktu itu ya memang saya hanya beberapa, baru sedikit lah yang ada di YouTube itu dan saya tunjukkan. Ya anak-anak bisanya lihatnya secara visual kan, gambar, video begitu. Yang selanjutnya mendiskusikan contoh konkret dari kehidupan sehari-hari. Menggunakan situasi nyata dalam kehidupan sehari-hari dapat membantu anak memahami konsep edukasi seksual dengan lebih baik dan relevan. Kalau tadi disampaikan oleh Ibu Arum gitu, saya juga tutup mata gitu. Oh, saya nggak tutup mata. Saya memang menjelaskan ketika pertama kali kami nonton bioskop bersama gitu, ada adegan ciuman. Karena kan ada film-film Marvel yang ini gitu ya, cuma selingan sedikit begitu. Saya betul, saya jelaskan juga. Saya lakukan itu. Saya tidak tutup matanya,
Tapi setelah selesai film, kami jalan sama, terus saya ceritakan apa yang mereka lakukan itu sangat membantu sekali. Nah, peran orang tua sebagai teladan, pentingnya contoh dalam edukasi seksual di keluarga, menghormati pasangan. Orang tua yang menghormati pasangan, mereka mengajarkan anak-anak pentingnya saling menghargai dalam hubungan. Kadang-kadang setelah jadi suami istri, beda waktu pacaran begitu ya. Kalau suami istri, udah suami istri, suka-sukanya, berpakaian lah, begitu. Tidak di depan, ini kan suami sendiri, kadang-kadang mungkin begitu. Tapi itu harus dijaga. Saya waktu saya yang paling saya ini kan sedih kan waktu itu saya di Depok itu saya latih guru-guru TK, SD, SMP kalau nggak salah itu ada guru menceritakan begini, aduh gimana ya Bu, ini ada murid saya, dia eh, main di rumah terus pasang DVD, ingin pasang DVD, DVD-nya DVD porno gitu. Anaknya jadi pusing. Katanya gitu sampai demam. Saya sampai bingung ditanyain ternyata orang tuanya suka nonton film porno gitu. Aduh, saya sampai gini, aduh kasihan sekali gitu. Kasihan sekali anak ini begitu. Ibu, apa yang harus saya lakukan? Gitu. Diganti kalau udah masuk ke otak itu, kalau kita nyimpen-nyimpen film porno gitu ya, di laptop, di handphone, di eh, PC gitu, itu gampang kita delete. Tapi untuk di otak itu nggak ada tip X-nya gitu. Karena itu hati-hati sekali. Kalau memang eh, apa orang tua suka gitu, taruh yang rapi, simpan rahasia gitu. Ini mungkin lupa ditinggalin begitu. Jadi yang dipasang sama anaknya, kasihan sekali anak itu kan. Sampai saya membayangkannya itu gitu. Aduh, bayangin Bapak Ibu, itu kalau kita mata itu kita belajar 83% dengan mata. Satu kali kita kasih stimulus lewat mata kita, itu 15.000 sinyal dalam waktu yang bersamaan itu kesebar. Bagaimana kalau anak ini nonton terus, maka jangan heran kalau ada anak SMP perkosa anak SD. Kenapa? Bayangkan satu kali nonton aja udah 15.000 sinyal. Itu cuma 1 detik. Gimana kalau itu filmnya berapa menit gitu? Bagaimana nggak rusak otaknya gitu? Karena itu hati-hati. Ini orang tua sebagai teladan. Menunjukkan komunikasi yang baik. Komunikasi yang terbuka dan jujur antara orang tua dapat memberikan contoh positif bagi anak-anak dalam berkomunikasi. Kadang-kadang saya juga kesulitan, anak saya remaja sekarang begitu. Tapi saya coba gitu. Saya coba juga menyampaikan begitu. Waktu lalu kami sempat konflik gitu. Kalau anak itu tugasnya belajar katanya gitu, makan, tidur gitu, sekolah gitu. Enggak, saya bilang gitu. Anak itu saya ceritain tuh perannya. Saya buka web gitu, kan saya buka internet nih baca. Eh, dia berubah gitu, dia mau cuci piring, dia mau rapi-rapi, mau beres-beres gitu. Jadi kadang-kadang kita ada sedikit konflik, jangan takut dengan konflik, yang penting kita masih dalam kondisi konflik yang kita nggak emosinya sampai amuk ya. Kalau ngamuk kayak gitu kadang-kadang eh, kita jadi salah juga gitu, malah jadi mukul gitu. Menjunjung tinggi nilai-nilai etika dalam hubungan. Orang tua yang mengedepankan nilai-nilai etika akan membentuk pandangan anak-anak mengenai pentingnya integritas dalam hubungan. Karena itu dimulai dari mana? Edukasi itu dimulai dari rumah. Siapa yang di rumah itu? Orang tua sebagai teladan. Dan bukan hanya orang tua, pengaruh media dan teknologi sekarang ini itu menjadi eh, tantangan bagi orang tua, tapi keluarga itu yang menentukan. Akses mudah ke informasi melalui internet. Anak-anak dapat dengan mudah menemukan informasi seksual yang beragam di internet. Namun tidak semua sumber daya dipercaya. Itu yang tadi. Kita juga tanya, kalau saya, eh, dia lagi lagi di depan laptop gitu. Apa yang dilihat? Handphone, duduk di situ. Apa yang dilihat? Saya bilang begitu. Selalu tanya gitu. Ini Mi lagi lihat ini. Nah, kadang-kadang kalau anak ditanya gitu kan tergantung anaknya ya, tergantung orang tuanya bertanya kalau, kamu nonton apa itu?
Itu kan pasti langsung marah tuh anaknya, nggak mau terbuka gitu. Karena itu, apalagi sekarang internet sudah ada, jangan sampai jadi autis gitu ya. Saya meneliti remaja autis juga begitu. Tapi ada yang sangat bersyukur orang tua dengan autis begitu. Namun jangan sampai anak kita jadi autis hanya gara-gara kita biarkan dia dengan internetnya, dengan gadgetnya, dengan handphonenya. Representasi seksualitas dalam film dan acara TV. Media visual seringkali menampilkan seksualitas dengan cara yang tidak realistis, mempengaruhi pandangan anak-anak terhadap hubungan dan seks. Karena itu hati-hati seperti yang tadi, mungkin saya menambahkan sedikit saja. Betul, nggak usah tiba-tiba ditutup matanya, tutup, tutup, tutup mata, gitu. Enggak, biarkan saja nanti kita yang mengarahkan sampai selesai, sampai tuntas dulu. Mungkin akan berkecamuk di dalam pikirannya, namun ketika kita mengarahkan pengaruh media sosial. Media sosial menjadi platform penting, kita lihat anak-anak untuk berdiskusi dan memahami seksualitas sehingga perlu pengawasan dari orang tua. Setelah kita tadi menjelaskan, anak-anak ini justru ada positifnya, mereka justru jadi menjauhi, bukan jadi semakin tahu. Kalau kita melihat gitu, kalau kita lihat ada uang palsu, ada uang asli, yang dipalsuin yang uang 100.000 gitu. Nggak usah yang palsunya yang kita cari tahu, tapi yang aslinya yang kita perlu tahu, supaya anak-anak kita tahu yang aslinya. Kalau nggak usah tahu yang palsu, nanti kan bisa bedain. Oh, ini asli tuh. Ini yang benar, begitu. Ini informasi yang benar, begitu. Keluarga harus membantu anak-anak menavigasi informasi ini. Orang tua memiliki tanggung jawab untuk mendiskusikan informasi yang ditemukan anak-anak dan memastikan mereka memahami dengan cara yang sehat. Jadi yang tadi saya sampaikan, jadi kalau kita sudah jelaskan, bukan mereka bikin kita jadi semakin penasaran. Kok nggak boleh lihat sih? Gitu. Kok nggak boleh? Lihat aja. Lihat apa yang terjadi secara keseluruhan. Karena kadang-kadang ketika cuma sampai di luarnya saja bisa salah lihat. Benar nggak sih? Nanti saya contohin. Pentingnya komunikasi terbuka. Justru dengan kita terbuka, itu mengurangi rasa ingin tahu yang tidak sehat. Anak merasa lebih nyaman ketika bertanya. Komunikasi terbuka membuat anak merasa aman dan bertanya untuk bertanya tentang topik yang mungkin memalukan, gitu. Jadi ketika anak saya disunat juga, waktu disunat begitu, dia ini kan saya pandang normal saja walaupun dia disunatnya udah besar juga, begitu. Jadi bukan sesuatu yang membuat dia gitu dia nggak mau terbuka sama ibunya atau mungkin sama bapaknya, tapi yang normal saja begitu, terbuka. Dengan komunikasi yang baik, anak mendapatkan informasi yang benar sehingga mengurangi rasa ingin tahu yang salah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kalau saya menceritakan uang 100.000 asli dengan yang palsu, saya berikan saja yang asli. Dia akan tahu yang palsu gitu, tanpa harus tahu, cari tahu yang palsu, yang salah. Sekarang banyak ya cerita tentang NPD, skizofrenia, yang NPD itu banyak berita-berita itu. Saya cuma bilang gini, nggak usah bahas NPD-nya, yang jiwa yang sehat aja, mental yang sehat aja seperti apa. Kalau kita udah tahu, yang jeleknya kita udah tahu. Tanpa kita harus lihat juga udah langsung tahu, karena tahu yang sehatnya. Mendorong diskusi yang berkelanjutan. Komunikasi terbuka memungkinkan diskusi yang terus-menerus tentang edukasi seksual, memperkuat pemahaman anak. Sehingga memang penting itu sejak dini. Kalau tadi ada mungkin yang ditanyakan sedikit, saya tadi mungkin bisa menambahkan, umur 4 sampai 6 tahun itu memperkenalkan nama-nama bagian tubuh dan konsep privasi untuk membangun kesadaran diri. Jadi ini apa gitu, kalaupun perempuan ini payudara begitu, ini vagina, ini alat kemaluan, namanya alat kemaluan berarti dia tidak boleh sembarangan untuk dibuka. Jadi kalau anak kecil lari-lari telanjang gitu ya, mungkin lucu gitu, mungkin lucu menurut kita. Tapi itu untuk ke dia sendiri dia harus jaga. Jadi jangan dibiarin gitu anak-anak telanjang, apalagi 4 sampai 6 tahun gitu habis mandi keluar eh, di dari kamar mandi begitu itu kucuk lari gitu. Tapi balut dengan handuk. Jangan dibiarkan lari. Ada anak seperti itu. 7 sampai 12 tahun membahas perubahan fisik.
dan emosional yang terjadi saat pubertas, termasuk perasaan dan perubahan yang dialami. Waktu lalu itu, saya melihat sekali perubahan itu. Ketika anak saya dari SD ke SMP terjadi COVID gitu. Anak saya tadinya kurus, kecil gitu. Terus waktu SMP itu dia mulai agak gemuk, terus pipinya gendut gitu, pipinya gendut. Itu bayangkan dari SMP kelas 1 saja bullying itu sudah ada gitu. Tapi anak kita yang kita perkuat begitu dan saya bersyukur di situ. Jadi saya bilang, ya Mi, tadi guru di sekolah bilang pipi Ruben kayak balon katanya gitu. Aduh, saya yang ngedenger itu aja, kok tega banget sih gurunya bilang gitu. Itu guru loh, bukan teman-temannya. Terus reaksi Ruben gimana gitu? Aduh, kok gurunya bilang gitu ya? Saya bilang gitu kan. Terus enggak apa-apa kok. Memang pipinya Ruben gendut katanya gitu. Saya dalam hati, aduh syukur, saya bilang, untung anak saya tidak sakit hati gitu, dibilang pipinya gendut kayak balon gitu. Nah, itu perubahan fisik. Itu fisik. Jadi kalau kita melihat terus, Ruben suaranya udah mulai berubah. Saya tanya gitu, ada perubahan di suaranya. Secara fisik mulai ada jakun karena dia sudah mulai besar begitu. Dan terjadi pubertas. Saya memang ini di remaja dan ketika saya tanya ketika saya di Depok begitu, maksudnya saya ada di komunitas di Depok, ada seorang anak begitu. Saya cuma tanya saja dia anak SMP. Udah mimpi basah belum gitu? Mimpi basah. Apa mimpi basah katanya gitu. Jadi saya, oh bahasanya mimpi basah harus diganti gitu. Kadang-kadang nggak mau terbuka gitu. Setelah itu karena di depan orang tuanya nggak mau jawab, akhirnya saya eh, sendiri gitu. Tanya, terus gimana? Udah ini begini-begini? Saya bilang, sudah Kak, katanya gitu. Karena manggil saya kakak. Sudah Kak, katanya gitu. Jadi perubahan seperti yang tadi, kalaupun bisa jauh sebelumnya sudah diberi informasinya. Terkait apalagi anak perempuan. Kalau anak perempuan kan menstruasi. Ibunya yang bisa menceritakan begitu. Nanti umur sekian kemungkinan akan terjadi apa di dalam tubuhnya. Sehingga nanti ada menstruasi itu menstruasi pertama gitu dia harus seperti apa gitu. Jadi bukan dari orang lain dia dapat tapi dari orang tua di rumah. Itu 7 sampai 12 tahun. Nah, di 13 sampai 18 tahun diskusi tentang hubungan, konsen dan kesehatan reproduksi yang penting untuk pendidikan remaja. Maksudnya konsen itu persetujuan. Jadi kalau tadi yang saya sampaikan eh, di mahasiswa itu ada yang dia disentuh, dicolek saja dia marah gitu. Ada yang dipukul sambil dipeluk-peluk, sambil tangannya di bahunya gitu dipegang, is okay, nothing, nggak apa-apa begitu. Tapi kan nggak semua begitu. Karena itu dari awal sudah disampaikan begitu. Mana yang tidak boleh dipegang, mana yang boleh dipegang, siapa yang boleh pegang, itu harus mulai dibahas, mulai dibicarakan di usia 13 sampai 18 tahun. Dan kesehatan reproduksi, apalagi ketika dia sudah menstruasi, ketika dia sudah mimpi basah begitu, apa yang akan terjadi jika hal-hal tersebut eh, dilanggar begitu. Maka menjadi penting kesehatan mental itu kaitkan dengan reproduksi dan edukasi seksual. Kalau kalau sekarang, oh boleh pacaran gitu? Boleh nggak pacaran? Boleh. Siapa yang bilang nggak boleh? Boleh. Tapi, pakai tapi. Pacaran yang sehat, tidak boleh di tempat yang gelap-gelap, hanya berdua-berduaan saja, tapi harus rame-rame. Begitu. Kalau itu, jadi anak juga apalagi sekarang nggak boleh pacaran. Terus dilarang ada pengumuman gitu ya, lagi di sekolah. Karena memang betul. Pacaran itu mengganggu konsentrasi begitu. Itu ketika guru di sekolah belum dapat ada anak saya langsung baca, "Mi, ada penelitian nih, Mi. Ibu yang bawel memiliki anak-anak yang lebih cerdas." Kayak gitu. Jadi ibu-ibu yang bawel jangan takut dibilang bawel karena memang ada hasil penelitiannya bahwa anak-anak yang cerdas itu justru memiliki ibu-ibu yang bawel, bukan yang pendiam gitu. Karena mereka pasti yang bawel itu kan karena perhatian pastinya gitu. Dia yang menunjukkan saya sendiri. Jadi kalau mamanya bawel gitu, dia udah paham gitu. Pasti dia untuk dia lebih baik begitu.
Pentingnya penyesuaian seperti yang tadi, menyesuaikan pembelajaran dengan tahap perkembangan anak sangat penting untuk efektivitas edukasi seksual. Jadi ini kan 4 sampai 6, 7 sampai 12, 13 sampai 18 itu sebagai saran standar saja. Jadi lihat perkembangan anak masing-masing. Tidak semuanya. Kadang ada anak yang cerdas juga, kadang-kadang karena orang tuanya sudah memperlihatkan secara ini dapat punya handphone, bayi aja udah punya handphone, tabletnya, begitu kan? Itu beda-beda kan masing-masing. Namun ini sebagai arahan saja, sebagai standar saja. Kalau memang kita yang tahu sejauh mana pandangan kita pada anak-anak kita. Nah, tentunya ketika kita anak memberani dengan teladan orang tuanya, tentunya harus kita membangun rasa percaya diri anak. Itu menjadi penting. Rasa percaya diri anak juga menjadi penting eh, di dalam dia menjaga kesehatan reproduksinya, khususnya seksual. Mendorong anak untuk berbicara tentang perasaan. Kalau sekarang gitu ya, saya punya teman baru gitu. Gimana perasaannya hari ini gitu kan? Kalau kita komunikasi. Nggak bisa dijawab gitu. Karena memang dari kecil tidak diarahkan, belum diarahkan. Tapi ketika dewasa, walaupun tadi ada disebutkan fatherless, betul Bapak Ibu. Sekarang itu banyak anak-anak yang terhilang karena figur bapaknya yang nggak ada kekuatan gitu, jadi fatherless begitu. Karena peran orang tua sebagai ayahnya yang tidak digunakan dengan baik. Diskusi terbuka tentang perasaan membantu anak mengekspresikan diri dan memahami emosi. Jadi kalau kita perasaan, mungkin jangan dikira laki-laki nggak punya perasaan ya. Laki-laki juga punya perasaan dong gitu. Masa nggak punya? Punya, hanya kadang-kadang kenapa dia tidak mau menceritakannya tadi. Mungkin di keluarganya ketika waktu masa kecilnya bukan yang termasuk orang yang terbuka gitu. Karena memang eh, masing-masing keluarga punya ciri khas masing-masing dan ketika bertemu dengan keluarga yang lain kan belum tentu sama. Namun ya harapannya kita terbuka supaya yang lahir nanti generasi-generasi yang memang terbuka juga sehingga ketika ada ciri-ciri yang sedikit menyimpang itu bisa langsung kita ketahui dan kita tindak lanjuti. Jadi tidak sampai jadi korban begitu. Mengajarkan tentang hak tubuh dan batasan pribadi. Anak perlu memahami hak atas tubuh mereka dan pentingnya batasan pribadi untuk merasa aman. Itu yang tadi bahwa kita tidak semua mengajarkan untuk anaknya boleh dipegang atau tidak gitu. Saya termasuk orang yang tidak suka gitu. Saya tuh tidak suka. Maksudnya dari kecil saya nggak boleh ada yang pegang tubuhnya begitu. Jadi saya kalau ada yang colek saya langsung bisa jadi marah begitu. Kalaupun waktu lalu saya punya pengalaman begitu, kalau dulu saya di Cimahi naik angkot gitu, saya pegang-pegang payung, terus angkotnya lewat di samping, dicoel pantat saya gitu. Saya langsung ngamuk itu. Walaupun saya waktu itu masih SMA, saya kejar angkotnya gitu. Terus saya punya payung, payungnya kan ada ujungnya begitu. Saya langsung lehernya saya itu kan, saya langsung tarik begitu. Kurang ajar ya, sih bilang gitu. Nah, itu hak tubuh kita. Jangan sembarangan begitu. Jangan sembarangan orang boleh. Termasuk ketika kita juga bisa mengajarkan anak kita ketika lagi bincang-bincang jangan main pukul gitu kan. Kalau misalkan anak saya laki-laki nggak boleh main pukul anak perempuan. Bicara-bicara aja tapi tangannya jangan melayang gitu. Kadang-kadang kita sambil pukul-pukulan kan gitu. Nah, batasan-batasan itu memang individual. Tidak semua sama. Hanya bagaimana hak tubuh kita itu mereka perlu tahu juga dan batasan. Mereka juga harus berani untuk ditolak. Ih, kamu jangan pegang-pegang saya, ngapain kamu pegang-pegang saya? Hak untuk ditolak dan menghormati penolakan itu karena tidak semua sama. Memberikan dukungan emosional. Dukungan dari orang tua menciptakan lingkungan yang aman bagi anak untuk tumbuh dan belajar. Maka kalau 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 waktu saya kecil begitu ya, saya punya bapak saya itu umur 5 tahun, bapaknya udah meninggal gitu. Jadi figur bapak tuh sama sekali nggak punya, tapi saya dapat figur bapak itu dari bapak saya. Jadi ketika saya masih kecil begitu, anak-anak di kamarnya masing-masing, itu bapak saya malam-malam itu kontrol dulu, udah pakai selimut atau belum. Jadi diselimutin. Itu kami rasakan semua gitu. Walaupun bapak saya udah nggak ada, tapi kenangan itu tetap ada. Jadi
Betul sekali, fatherless sebagai bapak, kita harus perkuat peran kita. Sebagai ibu, mendukung peran ayah. Memang kalau saya melihat dari bapak ibu saya begitu, bapak saya itu sayang banget sama ibu saya begitu. Saya belajar cinta dari bapak saya belajar taat lihat ibu saya. Kalau ibu saya, bapak saya marah gitu, udah bilang A, ibu saya nggak akan bantah jadi B, diem aja gitu. Itu belajar ketaatan gitu. Maka kalau saya dipukul, mau dipukul sampai babak belur juga gitu, ibu saya nggak akan belain. Mau pakai apa juga gitu. Namanya didikan militer begitu. Jadinya kalau dipukul ya udah diem aja gitu. Nggak ikut-ikutan bela-belain enggak. Sampai kami mengerti, tapi setelah dipukul dibalur sama minyak cap kampak gitu. Tahu nggak tadi dipukul kenapa? Paling gitu. Jadi dukungan orang tua itu jadi penting. Nah, apa kesuksesan edukasi seksual di keluarga? Yang pertama, percakapan rutin, penggunaan sumber daya mendukung hubungan sehat. Keluarga yang melakukan percakapan rutin tentang seksualitas dapat membantu anak merasa nyaman bertanya dan berbagi informasi. Kalau saya ini remaja, hasil penelitian justru yang terbuka ke ayah itu 0%. Ke ibu sekitar 25%, yang lainnya ke teman. Jadi sedih sekali sebenarnya. Kalau kita sebagai orang tua bukan menjadi tempat untuk bertanya gitu, tapi orang lain kan sedih gitu ya. Kok nanyanya bukan sama saya gitu, sama orang tua. Kalau saya sih sedihnya begitu. Makanya saya punya ini anggapan bahwa saya harus terus belajar gitu. Apalagi dengan jauh perbedaan usia saya begitu. Walaupun saya udah tua gitu, tapi saya harus terus gitu. Sampai games-game aja itu saya harus ikuti. Walaupun saya ayo mainnya dikit gitu, tapi saya tahu gitu. Tapi yang sekarang yang belum saya dapat itu nonton animasi. Ayo dong Mi, kita nonton bareng gitu. Kadang-kadang nonton seperti itu dan saya bilang, aduh belum bisa kalau nonton animasi. Jadi memang orang tua perlu sekali supaya nanti eh, mereka sebagai orang tua akan melahirkan anak-anak yang mungkin pasti lebih baik dengan apa yang kita alami. Keluarga yang menggunakan buku dan sumber daya multimedia dapat memberikan informasi yang akurat dan mengurangi stigma seputar seksualitas. Betul, multimedia juga kita gunakan. Bukan berarti kita anti dengan teknologi gitu. Justru teknologi yang membantu kita. Nggak usah bikin-bikin video yang susah-susah begitu. Banyak yang penting kita mau dan memberikan informasi itu kepada anak kita. Sama ketika saya konflik gitu, nih baca nih, baca nih. Dia baca sendiri. Iya ya bener ya. Peran anak itu bukan hanya walaupun saya kan nggak bisa ngeguruin kamu harus begini begini nggak bisa. Suruh aja liatin diri sendiri. Bukan kata ibunya tapi ada media yang perlu yang bisa membantunya untuk mengerti. Keluarga yang mendukung anak dalam menjalin hubungan yang sehat membantu mereka memahami nilai-nilai relasi yang positif dan saling menghormati. Karena memang pada ini kita harus saling positif dan saling menghormati. Itu nah nilai-nilai relasi. Nah, bagaimana peran sekolah dan komunitas? Kita bagian komunitas juga, walaupun kita juga satu sisi bagian tenaga kesehatan, seminar dan workshop. Mengorganisir seminar dan workshop yang melibatkan seluruh komunitas untuk membahas isu-isu terkait edukasi seksual, pelatihan untuk orang tua dan guru, menyediakan pelatihan bagi orang tua dan guru untuk membekali mereka dalam mendidik anak-anak mengenai seksualitas dengan cara yang sehat, program pendidikan seksual, menyediakan program pendidikan seksual yang komprehensif untuk meningkatkan pengetahuan siswa tentang kesehatan reproduksi. Kesimpulan, terus belajar dan berbagi informasi. Anggota keluarga harus aktif mencari informasi terbaru tentang edukasi seksual untuk meningkatkan pemahaman dan bisa berbagi pengetahuan tersebut di dalam keluarga. Ciptakan lingkungan yang mendukung dialog. Keluarga perlu menciptakan suasana yang terbuka untuk diskusi mengenai edukasi seksual, sehingga setiap anggota merasa nyaman untuk berbagi dan bertanya. Terlibat dalam kegiatan komunitas tentang edukasi seksual, keluarga sebaiknya terlibat dalam program komunitas yang memfokuskan pada edukasi seksual untuk mendukung dan memperluas pengetahuan serta jaringan. Terima kasih.